Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial menginput data hingga memperoleh hasil analisisnya mengenai bab regresi linier. Have a good time watching. Regresi linier sederhana. Apa sih regresi itu? Regresi merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur ada tidaknya korelasi antar variabel. Korelasi sendiri adalah ukuran dari seberapa dekat dua variabel atau kuat lemahnya hubungan antara dua variabel karena adanya hubungan sebab akibat atau dapat terjadi karena kebetulan saja. Analisis regresi terbagi menjadi dua, yaitu regresi linier dan non-linier. Analisis regresi linier. Analisis regresi linier terdiri dari analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Perbedaan antara keduanya terletak pada jumlah variabel independennya. Regresi linier sederhana hanya memiliki satu variabel independen, sedangkan regresi linier berganda mempunyai dua atau lebih variabel independen. Untuk kriteria data regresi linier, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh data dalam menggunakan analisis regresi linier, yaitu data harus terdiri dari dua jenis variabel, yaitu variabel dependen dan independen. Selain itu, data berupa kuantitatif dan variabel berupa kategori, seperti SD, SMA, SMK, dan lain-lain. Asumsi. Setiap data yang diasumsikan variabel dependen terdistribusi normal. Selain itu, antara variabel dependen dan independen harus memiliki hubungan linier dengan observasi harus saling bebas. Terdistribusi normal itu merupakan suatu nilai ukur atau tingkat kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang yang hasilnya adalah tidak pasti, yaitu antara 0 sampai dengan 1. Regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel independen X dengan variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah hubungannya itu positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan nilai. Selanjutnya, data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Untuk rumus persamaan analisis regresi linier sederhana itu dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan alfa plus beta X plus E atau residual error. Dengan keterangan Y sama dengan subjek dalam variabel dependen yang diprediksi atau yang dipengaruhi. A adalah konstanta nilai Y apabila X sama dengan 0 dan dengan asumsi variabel-variabel lain yang dapat dipengaruhi dianggap 0. Beta adalah angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen. Lalu X adalah subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu atau mempengaruhi. E adalah residual atau error, yaitu semua hal yang mungkin mempengaruhi variabel terikat Y yang tidak diamati oleh peneliti, mencangkup dalam variabel di luar variabel penelitian. Langsung saja pada buku Laboratorium Statistik dengan SPSS, yaitu pada halaman 49, sudah tertera kasus untuk dianalisis. Kasusnya adalah sebagai berikut. Manajemen pemasaran ingin mengestimasi hasil penjualan pakaian bayi di daerah AA. Data historis jumlah kelahiran bayi dan penjualan pakaian bayi selama 12 bulan adalah sebagai berikut. Dan yang ditanyakan adalah
A. Tentukan persamaan regresi dan interpretasikan. B. Pada bulan ke-13 ada bayi lahir 60 orang. Lalu, berapa estimasi penjualan bulan ke-13? C. Apakah bayi lahir berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan bayi? Jelaskan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, langsung saja kita analisis data yang udah ada di kasus tersebut. Langsung saja kita buka aplikasi SPSS. Untuk menginput data, sebelumnya kita klik variable view. Di sini, untuk name, kita tuliskan sales dengan desimalnya adalah 0, karena di soal tidak tertera koma, jadi menggunakan desimal 0. Sedangkan labelnya dituliskan penjualan pakaian bayi, kurung buka, Y, kurung tutup. Untuk yang kedua, name adalah bala atau bayi lahir dengan nilai desimal adalah 0. Label kita tuliskan bayi lahir X. Kemudian kita klik data view. Ini adalah nilai-nilai yang ada di kasus sesuai dengan tabel yang kemudian kita masukkan pada kolom sales dan kolom bayi lahir. Untuk menganalisisnya, kita langsung klik analyze. Kita cari yang regression, kemudian klik linear, dan akan muncul seperti ini. Pada kolom dependen, ini kita isikan penjualan pakaian bayi. Pada kolom independen, ini kita masukkan bayi lahir atau bala. Kemudian kita klik statistik, kita pilih estimates, model fit, dan juga deskriptif statistik. Kita continue, kemudian kita klik OK. Ini adalah hasil output yang kita peroleh dari analisisnya. Terdiri dari deskriptif statistik, korelasi, model summary, ANOVA, dan koefisien. Untuk interpretasinya, saya udah copy paste tabel ini dan saya pindahkan ke Word. Output dan interpretasinya. Untuk model hubungannya, kita bisa menggambarkannya seperti ini. Bayi lahir atau X merupakan variabel independennya yang mempengaruhi penjualan pakaian bayi atau variabel dependen. Yang pertama adalah tabel deskriptif statistik. Di sini tertera bahwa jumlah sampel terdiri dari 12 orang. Kemudian penjualan bayi rata-ratanya terdiri dari 42,08 dengan nilai standar deviasi sebesar 13,728. Untuk bayi lahir, nilai rata-ratanya sekitar 43,67 dengan nilai standar deviasi sebesar 7,253. Lanjut, korelasinya. Pada tabel correlation terdapat koefisien correlation. Di sini terdapat nilai angka 1 dan 0,318. Akan tetapi kita melihat yang 0,318 karena di sini angka 1 adalah variabelnya sama, penjualan pakaian bayi dan penjualan pakaian bayi. Jadi, apabila variabelnya sama, maka hasilnya akan sempurna, yaitu 1. Dapat dikatakan bahwa koefisien korelasi antara bayi lahir dengan penjualan pakaian bayi ini cukup kecil atau lemah karena sebesar 0,318. Ini mendekati 0, jadi dapat dikatakan bahwa hubungannya adalah lemah. Kemudian, untuk nilai sigma bahwa dengan nilai sebesar 0,157 ini lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak signifikan. Pada tabel model summary diketahui adjusted R-square nilainya sebesar 0,011. Ini dapat diartikan bahwa bayi lahir dapat memberikan sumbangan pada penjualan pakaian bayi hanya sebesar 0,011 atau 11%, sedangkan sisanya adalah dipengaruhi oleh variabel lain atau residual atau error. Pada nilai R menunjukkan nilai korelasi 0,318
yang menunjukkan korelasi antara bayi lahir dan penjualan pakaian bayi sebesar 0,318. ANOVA. Pada tabel ANOVA ini dapat kita baca bahwa diketahui nilai F hitung sebesar 1,125 dengan nilai SIG 0,314 yang lebih besar dari 0,05, dan ini berarti bahwa model regresi tidak dapat digunakan untuk membuat estimasi penjualan pakaian bayi. Selanjutnya adalah koefisien. Pada tabel koefisien ini dapat kita gunakan untuk menjawab soal yang ada di kasus tadi. Yang pertama adalah tentukan persamaan regresi dan interpretasikan. Persamaannya adalah Y sama dengan alfa plus beta kali X. Diketahui alfa atau konstantanya sebesar 15,798 dengan nilai betanya sebesar 0,602 kali X. Ini dapat diartikan bahwa nilai konstanta 15,798 apabila tidak ada bayi lahir, maka penjualan pakaian bayi sebesar 15,798. Namun, apabila koefisien regresi X 0,602 bertambah 1 orang, maka akan meningkatkan penjualan pakaian bayi sebesar 0,602. Yang B. Pada bulan ke-13, ada bayi lahir 60 orang. Maka, berapa estimasi penjualan pada bulan ke-13? Untuk menjawabnya, kita masukkan saja persamaan regresinya. Kita tulis. Kemudian, nilai 60 orang ini kita masukkan ke X. Jadi, 15,798 plus 0,602 dikali 60. Dengan hasil sebesar 51,918. Yang C. Apakah bayi lahir berpengaruh signifikan terhadap penjualan bayi? Jelaskan. Yang pertama, kita harus mencari hipotesisnya terlebih dahulu. Untuk H1 adalah terdapat signifikasi antara bayi lahir dengan penjualan pakaian bayi. Yang kedua, H0, tidak terdapat pengaruh signifikasi antara bayi lahir dengan penjualan pakaian bayi. Sedangkan nilai SIG pada tabel ini diketahui sebesar 0,314, yang dapat dikatakan 0,314 ini lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Jadi, karena pakaian bayi lahir tidak terbukti mempunyai pengaruh signifikan terhadap penjualan bayi atau H0 diterima, maka model regresi tidak dapat digunakan sebagai penjualan pakaian bayi. Itu tadi beberapa penjelasan mengenai regresi linear sederhana dengan langkah-langkah input, menganalisis, hingga memperoleh outputnya, serta menginterpretasikannya. Semoga apa yang saya berikan pada video kali ini bisa bermanfaat. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Dan buat yang belum memiliki aplikasi SPSS, sudah saya terakan link aplikasinya di bawah. Kalian tinggal download saja. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe agar channel ini tetap bisa berkembang dan menghasilkan karya yang lebih baik.